Selamat datang di channel kami, channelnya para K-popers dan K-drama lovers. Kali ini kami akan merangkum alur cerita film Korea berjudul Ballerina. Cerita ini berkisah tentang misi balas dendam seorang wanita bernama Ok-ju atas kematian sahabatnya yang adalah seorang balerina. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Ok-ju adalah seorang mantan bodyguard. Pekerjaannya adalah melindungi para tamu VIP dari berbagai negara. Keahlian bela diri serta kemahiran menggunakan senjata api pun tak perlu diragukan lagi. Suatu ketika, setelah beberapa bulan, sahabatnya tak pernah menelpon atau memberi kabar, yaitu Min-hee, dengan alasan tengah sibuk dengan pentas baletnya. Tiba-tiba malam itu Min-hee menghubunginya dan meminta Ok-ju datang. Tentu saja Ok-ju dengan senang hati datang. Saat beberapa kali menekan bel pintu apartemennya, namun tak ada jawaban. Maka Ok-ju pun masuk. Tak melihat keberadaan Min-hee, ia justru menemukan kotak bingkisan yang berisi sepatu balet serta secarik surat untuknya. Surat itu berisi permintaan Min-hee untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang sesuai alamat situs website yang dia tulis. Merasa ada yang tak beres, Ok-ju pun mencoba menghubungi ponsel Min-hee hingga ia mendengar suara deringan ponsel Min-hee di dalam kamar mandi. Dan betapa terkejut serta terpukulnya ia saat mendapati sahabatnya sudah tak bernyawa di dalam bathtub. Ternyata, surat itu adalah permintaan terakhir Min-hee sebelum dia nekat mengakhiri hidupnya. Sebelum bertemu dengan Min-hee, Ok-ju sempat merasakan kehidupannya seakan tak berarti karena pekerjaannya sebagai bodyguard yang terbilang berbahaya. Ia bahkan tak pernah merasakan kebahagiaan. Tetapi semenjak dia bertemu dan bersahabat dengan Min-hee, hari-harinya serasa berwarna dan dia baru menyadari bahwa hidup itu menyenangkan. Maka dengan meninggalnya sang sahabat, Ok-ju bertekad membalaskan dendamnya. Sesuai apa yang tertulis dalam surat Min-hee, Ok-ju mencari tahu alamat website tersebut, yaitu Safechoi 1004, di mana website tersebut adalah akun toko penjual makanan Jepang. Tetapi tak seperti online shop pada umumnya, toko tersebut tak menerima pembayaran dengan uang cash ataupun transfer. Mereka hanya menerima pembayaran berupa Bitcoin. Setelah mencoba memesan, ternyata pesanan Ok-ju tak direspon. Beberapa saat kemudian, Safechoi yang belum mengetahui bahwa Min-hee telah meninggal, mencoba menghubungi ponselnya. Dan saat itu Ok-ju lah yang menjawab panggilan telepon tersebut. Karena Ok-ju tak mengeluarkan sepatah kata pun, Safechoi mengira bahwa yang mengangkat telepon adalah Min-hee. Dengan segala ancamannya, Choi kemudian meminta Min-hee menemuinya di suatu tempat. Tentu saja hal itu menjadi jalan bagi Ok-ju. Singkat cerita, mereka telah sampai ke tempat yang dimaksud Choi. Namun dari kejauhan dia hanya mengawasi Choi yang tengah menunggu kedatangan Min-hee. Dan dari sana, ia juga melihat beberapa orang yang menghampiri untuk mengambil pesanan. Ternyata Safechoi adalah penjual narkoba yang berkedok makanan Jepang. Ok-ju lantas mengikuti Choi hingga sampai di tempat tinggalnya, sebuah villa yang terletak di tengah hutan. Dia menunggu hingga keesokan harinya. Setelah melihat Choi meninggalkan villa, Ok-ju menyusup masuk. Dia sengaja memasang alat penyadap guna mencari petunjuk yang berhubungan dengan kematian Min-hee. Namun tanpa sengaja, dia justru menemukan banyak flash disk di dalam sebuah lemari. Salah satunya yang bertuliskan nama Ballerina, yang tak lain adalah Min-hee. Tak hanya itu, lemari tersebut bahkan dipenuhi dengan barang-barang aksesoris variasi seks. Dari rekaman tersebut, Ok-ju lantas paham apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat sahabatnya nekat mengakhiri hidupnya. Safechoi telah dengan sengaja menjebak Min-hee, menelanjangi hingga merekam aksi bejatnya. Video panas itulah yang dia gunakan sebagai senjata untuk mengancam dan memeras Min-hee. Dan sejak saat itu, Min-hee selalu ketakutan karena teror Choi. Itulah alasan mengapa dia tak pernah menghubungi Ok-ju.
Melalui alat penyadap yang ia pasang di villa Choi, Okju mendengar percakapan Choi dengan komplotannya tentang rencananya esok hari yang akan kembali mencari mangsa. Ia mulai memikirkan cara untuk memulai misi balas dendamnya. Malam itu, Okju mendatangi sebuah klub malam tempat di mana Choi mencari mangsa. Untuk mengelabui Choi, Okju berpura-pura tertarik padanya, dan kemudian pria itu pun masuk perangkapnya. 제가 착각을 했나 봐요. 네, 괜찮습니다. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Begitu pula dengan Choi yang merasa bahwa Okju adalah sasaran empuk berikutnya. Alih-alih sama-sama tertarik, Choi membawa Okju ke sebuah hotel, tempat yang tampak sedikit aneh, mulai dari letaknya yang terpencil serta tak diketahui banyak orang hingga sikap resepsionis yang mencurigakan. Kini mereka berdua telah sampai di sebuah kamar suite. Okju masih terus berpura-pura dengan sandiwaranya menjadi wanita lugu. Tak lama kemudian, Choi memberikannya segelas minuman. Dan setelah memastikan bahwa mangsanya pingsan, dia pun mulai beraksi bersama kamera yang akan merekam setiap lekuk tubuh korban. Tetapi tanpa dia sangka, tiba-tiba Okju membuka mata dan menyerangnya menggunakan sebilah pisau. Tetapi sialnya, Choi berhasil menghalau dengan tangannya. Dan kemudian aksi perkelahian brutal itu terjadi. Okju sempat kewalahan karena mereka berdua sama-sama ahli dalam bela diri. Hingga beberapa saat kemudian, dalam remang-remang kamar, Okju berhasil mengalahkannya. Dia menusuk dan merobek pipi Choi. Aksinya terhenti setelah pria resepsionis tiba-tiba datang menembakkan senjata api. Dan lagi-lagi Okju berhasil mengalahkannya, meski komplotan berikutnya kembali menghadangnya dengan gergaji mesin. Beruntunglah tiba-tiba seorang gadis membuka pintu yang membuat pria itu terbentur hingga tanpa sengaja gergaji itu malah memotong kakinya sendiri. Dan akhirnya Okju berhasil kabur bersama gadis itu membawa Lamborghini milik Choi. Keesokan harinya, Choi yang sudah berada di rumah sakit dengan luka jahitan di pipinya. Ia sudah disambut oleh kehadiran sang bos besar. Pria itu tampak kecewa karena di belakangnya Choi telah membuat video porno dan menjualnya. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh seorang gadis. Maka sang bos pun mengharuskan Choi untuk segera membawa gadis itu padanya.